wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilta Auliasari, NIM 013, absen 04. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan. Nah, di sini saya bersama narasumber saya. Nama saya Ani Rosida. Saya berasal dari Sumber Gayam Kepung, Kediri. Ya, oke. Langsung saja Mbak ya. Tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan. Tentang masuk ke sila pertama, yaitu bagaimana cara atau bentuk pendekatan Anda kepada Allah dalam pekerjaan yang Anda lakukan saat ini. Oke, terima kasih kepada Mbak Dilta Auliasari. Alhamdulillah saya sekarang lagi memulai bisnis di bidang perdagangan kecil-kecilan lah. Pendekatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penerapan sila pertama adalah yang pertama, tidak lupa untuk selalu memulai usaha dengan bacaan bismillah. Dan yang kedua, mendisiplinkan diri untuk melakukan sholat duha. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah tidak lupa untuk melakukan zakat. Nah, itu yang paling sering dilupakan oleh orang-orang tuh. Kalau di bidang perdagangan itu pasti ada zakat sekian persen. Nah, itu sebisa mungkin sedikit-sedikit dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisnis yang kita jalankan itu pertama berkah. Berkah itu yang paling utama bagi saya daripada keuntungan yang berlebih. Penting berkah, cukup, jadi apa-apa yang dilakukan itu cukup dan diberi kelancaran. Seperti itu. Jadi poin pertama sebagai bentuk rasa syukur atau penerapan sila yang pertama adalah tidak lupa untuk membaca bismillah di setiap memulai usaha. Dan yang kedua adalah menerapkan sholat duha. Dan yang ketiga adalah tidak lupa untuk mengeluarkan zakat. Karena usaha tanpa doa adalah bohong, Mbak ya. Iya. Tidak ada hasilnya. Oke. Kalau berdoa tanpa usaha itu juga sama saja. Oke, sekarang masuk ke sila kedua tentang bagaimana cara Anda memberi pelayanan yang terbaik kepada pelanggan baik dari segi produk maupun yang lainnya. Oke, yang pertama adalah pasti produk. Kalau saya itu mencari produk yang berkualitas, murah tapi bukan murahan. Yang paling banyak dicari orang itu adalah produk yang murah tapi tidak tahu apakah produk itu baik atau enggak. Tapi kalau saya berusaha mencari produk yang murah tapi kualitasnya bagus, itu ada. Alhamdulillah saya punya upline yang punya produk bagus tapi harganya terjangkau bagi masyarakat. Itu yang pertama, masalah produk. Terus yang kedua adalah di bidang perdagangan itu pasti ada yang namanya saling membantu. Nah, jadi kalau diniatkan mencari keuntungan yang banyak itu pasti buntung. Tapi kalau niatnya membantu, misalnya ada tetangga kita beli jajan atau beli apa, uangnya kurang, ya udah diniatkan membantu saja lah. Nanti kan ada sistem hutang piutang. Itu masalah memberi pelayanan, memberi sesuatu yang terbaik dengan membantu sesama kita. Bagus sekali. Dan masuk ke sila ketiga, bagaimana cara Anda bersaing dengan pedagang-pedagang lain? Kan banyak ya Mbak ya, sekarang ada pedagang online kan banyak sekali ya, apalagi di masa seperti ini. Nah, bagaimana cara Mbak ini bersaing dengan pedagang lainnya? Cara saya bersaing kepada pedagang yang lainnya itu yang pertama adalah merubah mindsetnya itu dirubah, bahwasanya rezeki Allah itu tidak akan tertukar meskipun banyak sekali pedagang-pedagang lainnya yang dagangnya itu mirip dengan saya misalnya. Merubah mindset bahwasanya rezeki Allah itu tidak akan tertukar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberi pelayanan yang terbaik kepada customer. Dan yang ketiga adalah memberi bonus. Meskipun tidak setiap hari, setidaknya 1 tahun sekali itu dikasih bonus, entah mau lebaran ibaratnya ada THR. Tapi kan kalau pedagang kecil-kecil kan paling cuman bonusnya apa gitu.
sekarang lanjut ke sila keempat. Bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan masalah pada perdagangan Anda? Contohnya misalkan ada orang nih Mbak yang suka hutang, terus suka lupa hutangnya gitu, lama nggak dibayar, terus respon Mbak sendiri bagaimana? Kalau masih jangka waktunya masih pendek ya, misalnya 1 bulan habis hutang, terus 1 bulan nggak muncul, nggak bayar hutang, biasa ingatkan. Tapi kok sampai berbulan-bulan, saya biarkan aja, cuma nek liwat tak lihat gitu aja. Kan dia kan perasaan aku punya hutang lah, itu nanti diingatkan terus lah. Kalau udah merasa jangka panjang, kemarin itu yang hutangnya dulu belum dibayar, misalnya beli lagi yang kemarin dibayar dulu baru boleh ambil, seperti itu yang masalah orang yang punya hutang tapi suka lupa gitu, Lupanya yang diingatkan. Terus kalau misal dalam perdagangan mengalami kerugian gitu Mbak, terus bagaimana cara Mbak untuk menutupi kerugian? Nah, misalnya kalau ada kerugian dalam bidang A ya, kita harus bisa berpikir mencari produk bidang B yang bisa menutupi bidang A, seperti itu kalau saya. Contohnya di toko kok sepi, berarti saya harus punya usaha lagi yang bisa meningkatkan pendapatan. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau punya telur 10, jangan ditaruh wadah yang sama. Jadi ditaruh wadah satu. Jadi ketika salah satu jatuh, Masih 9 ada. telurnya itu masih ada. Itu kalau mindset saya dari dulu seperti itu. Intinya tetap berinovasi lah Mbak ya, sehingga pelanggan itu tidak cepat merasa bosan. Oke, seperti itu. Sekarang di sila kelima tentang pemilihan bahan dagang seperti apa. Misalkan yang sangat diminati konsumen atau yang belum ada di pasaran, atau misalkan seperti itu. Menurut saya itu dua-duanya masuk bagi saya. Saya dulu kalau memulai usaha itu sesuatu yang di desa belum ada. Jadi memulai sesuatu yang baru, itu yang pertama. Yang kedua, mencari produk yang murah tapi bagus. Nah, murah bagus itu pasti banyak konsumen yang datang. Nah, itu. Jadi menurut saya itu dua-duanya masuk. Yang pertama itu mencari inovasi produk baru. Yang kedua mencari produk yang sebisa mungkin murah tapi tidak murah. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu wawancaranya. Sama-sama. Sekian dari saya dan Ibu Ani Rasida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri dari kelas Ekonomi Islam 2020A. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Widita Dwi Astari selaku karyawan swasta. Jika boleh bertanya, di mana tempat Ibu bekerja dan di bagian apa? Saya bekerja di PT SRN. Saya ada di bagian produksi. Baik, kita akan mulai pertanyaan terkait dengan sila pertama. Apa saja kegiatan dalam perusahaan Anda yang berkaitan dengan sila ketuhanan? Di tempat saya bekerja terdapat musola dan juga gereja. Karena mayoritas di tempat saya bekerja karyawannya Islam dan juga Kristen. Baik, apakah ada kegiatan lain selain itu? Biasanya setiap hari ada sholat duha, terus ada sholat Jumat, dan juga untuk yang Kristen ada perayaan hari Natal juga di hari Natal. Baik, berarti dapat dilihat bahwa perusahaan Anda telah melakukan kegiatan terkait dengan sila pertama. Ya. Lanjut dalam sila kedua, apakah ada kegiatan kemanusiaan yang diadakan oleh perusahaan? Jika ada, bagaimana kegiatan itu? Kalau di tempat saya bekerja selalu ada karyawan kalau yang sedang lagi sakit atau meninggal dunia, biasanya diadakan seperti mengumpulkan sedikit rezekinya untuk diberikan kepada keluarga atau pada rekan saya yang sedang sakit.
Lalu, apakah ada kegiatan kemanusiaan di luar lingkup perusahaan? Pernah juga waktu itu mengumpulkan baju bekas layak pakai untuk dikirimkan ke bencana alam. Kita lanjut ke sila ketiga. Indonesia kan terdapat banyak sekali daerah dan suku-suku yang berbeda. Apakah di perusahaan ibu terdapat karyawan yang berasal dari berbagai daerah? Jika iya, bagaimana bentuk persatuan dan kesatuan dalam lingkup perusahaan? Di pabrik itu banyak sekali karyawan yang berasal dari luar kota, seperti dari Kupang, Bali, juga banyak lagi. Dan di sana tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban para karyawan, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Apakah juga sering melakukan gotong royong dalam setiap kegiatan perusahaan? Ya, tentu saja. Kita sering melakukan kegiatan untuk bergotong royong. Pokoknya di tempat saya bekerja tidak ada perbedaan. Baik, lanjut ke sila keempat, yaitu sila kemusyawaratan. Saya ingin bertanya, apakah perusahaan ibu telah menerapkan musyawarah di setiap keputusan baru? Tentu saja, di setiap perusahaan membuat peraturan baru, tidak hanya petinggi-petinggi saja yang melakukan musyawarah. Jadi karyawan-karyawan juga mengikuti rapat dan musyawarah bersama sehingga keputusannya diketahui oleh bersama, juga keputusan bersama. Baik, lanjut ke sila terakhir, yaitu tentang keadilan sosial. Bagaimana bentuk keadilan sosial yang terjadi di lingkungan kerja Anda? Tidak ada perbedaan di tempat saya bekerja. Semua sama, antara petinggi ataupun karyawan, kita diperlakukan sama oleh perusahaan. Hak dan kewajiban kami semua sama, tidak ada perbedaan satu sama lain. Bagaimana bentuk persamaan hak dan kewajiban itu? Ya, seperti mendapatkan tunjangan pegawai, mau pegawai tetap atau pegawai kontrak, di sana juga mendapatkan hak yang sama. Oh, jadi semuanya mendapatkan tunjangan pekerjaan seperti itu? Ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Dari wawancara yang telah saya lakukan kepada Ibu Widita Dwi Astari, dapat saya simpulkan bahwa perusahaan PT SRN telah melakukan 5 sila dalam Pancasila dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, semoga perusahaan tetap menjalankan kelima sila tersebut, karena kelima sila tersebut adalah hal baik dalam menjalankan semua kegiatan baik di perusahaan maupun di lain tempat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lailatus Sarifah Lucintia, dipanggil Cynthia, NIM 017, absen 6. Nah, tujuan saya di sini yaitu ingin mewawancarai seorang ibu guru yang mengajar les privat di rumah. Sebelumnya perkenalkan Ibu terlebih dahulu. Oh ya, perkenalkan nama saya Intifada Putri Amalia, bisa dipanggil Bu Putri. Nah, baik Ibu Putri, kita mulai saja ya Bu. Nah, materi yang ingin saya tanyakan yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Menurut Bu Putri, bagaimana sih peran guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut saya, cara untuk mengimplementasikan nilai Pancasila kepada siswa-siswa itu bisa dimulai dengan mengajarkan mereka tentang sikap sopan santun, terus saling membantu sesama teman, kemudian saling menghormati. Itu juga termasuk cara-cara kita untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan kan kalau di sekolah itu biasanya nggak terlalu sering ya difokuskan di peningkatan
karakter siswa gitu kan. Mereka cuma kayak diberi materi, mereka diminta untuk mengerti mata pelajaran ini dan itu gitu. Dan biasanya kan ada kayak pelajaran agama, tapi itu kan juga cuma beberapa jam gitu loh, nggak terlalu maksimal gitu. Kan tidak semua murid itu baik ya, ada yang nakal, ada yang tidak bisa diatur gitu kan Bu. Iya. Terus Ibu Putri itu bagaimana sih menghadapi murid yang seperti itu? Kan kebanyakan yang les privati saya itu anak-anak, jadi wajar lah kalau anak-anak tuh biasanya kadang nggak fokus, terus kadang rame, terus kadang mereka juga maunya main. Dan cara untuk mengatasi itu kita bisa apa ya, kayak menasehati mereka tanpa kayak marah-marah atau memukul mereka. Kita cuma bisa menasehati mereka untuk ayo kita kerjakan ya PR-nya gitu, ayo kita selesaikan tugas-tugasnya biar bisa cepat pulang juga. Iya. Gitu. Oh, jadi gitu ya Bu. Kita sebagai guru hanya bisa menasehati, mengajarkan hal-hal baik kepada anak, dan bisa mengembangkan karakter anak. Makasih atas informasinya yang diberikan ke saya, kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya atau Ibu Putri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama.